Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa varian baru dari virus COVID-19 yang ditemukan di Inggris ini bisa deteksi lewat tes ataupun swab PCR. Dan meski varian baru ini lebih cepat menular, namun Budi meyakinkan jika varian baru COVID-19 ini tak terbukti lebih parah. Budi menjelaskan strain yang dinamakan B117 adalah mutasi dari virus corona atau SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Budi menyatakan mutasi virus tersebut terjadi di salah satu komponen protein yang dinamakan spike protein. Ini merupakan salah satu komponen protein utama dari virus corona ini. Kementeriannya pun terus berkoordinasi dengan berbagai laporan yang diterima perihal munculnya mutasi baru COVID-19. Kemenkes nantinya akan bertukar informasi dan memastikan rumah sakit rujukan mengirimkan sampel pasien COVID-19 secara rutin ke jaringan laboratorium, sehingga Kementerian Kesehatan kemudian bisa mendeteksi jika varian atau mutasi baru dari COVID-19 ini telah muncul di Indonesia. Termasuk juga nantinya bekerja sama dengan dunia internasional guna mengetahui pola penyebaran varian baru ini. Sementara dari pihak Kedutaan Besar Indonesia di Inggris juga menjamin keselamatan perlindungan warga negara Indonesia yang berada di sana dan juga membuka hotline untuk bisa berkomunikasi dan juga sosialisasi terhadap warga negara Indonesia. Vaksinasi kita sudah berkonsultasi dengan ITAGI. Itu Ikatan dari Indonesia Technical yang mengambil keputusan yang Pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru bagaimana kondisi di Inggris saat ini dengan merebaknya isu ataupun juga kabar mengenai varian baru COVID-19 ini dan juga bagaimana perlindungan yang didapatkan oleh warga negara Indonesia yang berada di sana. Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia di Inggris, Bapak Dr. Desra Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Desra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu London, Mbak Putri. Baik, Pak Desra, ini memang menjadi fokus perhatian dunia. Bukan hanya masyarakat di Inggris, tapi di seluruh negara tertuju pada varian baru COVID-19 yang ditemukan di Inggris. Mungkin Pak Desra bisa berbagi informasi dengan kami. Saat ini bagaimana perkembangannya, informasi terbaru apa yang bisa di-share kepada kami, dan juga kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di sana, Pak Desra? Terima kasih, Mbak Putri. Cukup memprihatinkan ya kalau melihat catatan angka terakhir yang diperoleh kemarin itu ada 41.385 kasus positif baru dan ada 357 kematian. Saat ini pemerintah Inggris sudah memberikan arahan yang lebih firm, lebih kuat bahwa tier 4 dikatakan itu artinya apa? Lockdown. Lockdown artinya apa? Stay at home, toko-toko tutup kecuali yang non-esensial, dan juga pergerakan dari satu kawasan ke kawasan lainnya ada pembatasan. Dan tentu saja kebijakan ini terus kami sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di UK, di Inggris dan juga di Irlandia, baik melalui simpul-simpul masyarakat dengan menggunakan segala platform yang ada, termasuk IG saya sendiri juga. Dan perlu saya sebutkan, Mbak Putri, saya itu sangat berterima kasih dengan PPI UK dan PPI Irlandia, karena alhamdulillah banyak sekali mereka yang volunteer, jiwa kebangsaannya tinggi untuk membantu menangani nasib warga negara Indonesia. Dan saya juga bangga banyak dari mereka yang dokter. Jadi volunteer membantu warga negara Indonesia lainnya. Baik, hingga saat ini Pak Desra mungkin bisa diberikan informasi, adakah warga negara Indonesia yang berada di Inggris Raya yang kemudian positif terjangkit virus COVID-19? Ada, Mbak Putri, very unfortunate, bahkan sampai tadi malam jam 12 malam pun kami berkomunikasi. Ini karena kebanyakan student ya, anak-anak milenial, jadi komunikasi yang paling mudah ya melalui IG, melalui DM. Catatan kami adalah 14 warga negara yang saat ini positif, dan dari rekod kami juga 35 sudah dinyatakan sembuh. Sangat tidak beruntung ada 5 yang meninggal dan 4 pasien saat ini dalam
status dalam pengawasan. Jadi ada, tapi kalau saya katakan bahwa dibandingkan dengan warga negara Inggris lainnya, saya bisa bangga mengatakan bahwa warga negara Indonesia di sini gotong royongnya tinggi dan disiplinnya juga tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Desra, ini karena memang statusnya adalah lockdown, kemudian juga tadi sudah disampaikan toko-toko ini banyak yang tutup. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia di sana dalam memenuhi kebutuhannya, Pak? Ya, ini kebetulan kami juga kembali lagi saya katakan beruntung bisa bekerja sama baik dengan masyarakat dan juga dengan PPI. Kami punya hotline, ya, karena dengan hotline ini kami bisa mendapatkan masukan dan bisa ditelepon setiap saat dengan berbagai platform, telepon, sosial media, warga negara yang membutuhkan bantuan, tidak hanya kebutuhan pokok, tapi juga kebutuhan obat-obatan. Jadi ini kami lakukan terus. Memang kalau dari toko, ada toko makanan sih masih mungkin dibuka, itu tidak ditutup. Tapi kalau toko baju, pakaian, kegiatan olahraga dan sebagainya tidak boleh, tetapi untuk kebutuhan pangan masih dimungkinkan. Dan memang untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang mengalami kendala berkaitan dengan memenuhi kebutuhan, itu kami bantu semaksimal mungkin. Kita alert terus, Mbak Putri. Baik, Pak Desra, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Desra, tapi mohon izin kita akan potong sejenak untuk bisa membuat masyarakat ini mengetahui kabar terkini yang terjadi di dunia. Ini dia. Baik Pak Desra, percaya kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Pak Desra sudah menjelaskan bahwa sosialisasi terus dilakukan, komunikasi dengan warga negara Indonesia mengenai varian baru virus COVID-19 ini juga terus dibagikan, termasuk juga gotong royong untuk membantu mereka bisa memenuhi kebutuhan dan juga tetap beraktivitas di dalam rumah walaupun seperti itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sana. Tapi mungkin Pak Desra juga bisa diberikan informasi, apakah informasi dari dalam negeri, dari tanah air mengenai larangan dari warga negara asing untuk datang ke Indonesia, termasuk juga warga negara Indonesia yang berasal dari Inggris untuk bisa pulang ke sini, ini harus ada protokol tertentu sudah disampaikan Pak kepada WNI yang ada di sana? Mbak Putri, alhamdulillah kami selalu berkomunikasi terus dengan Bu Retno, Bu Menlu, Pak Mahendra dan teman-teman di Kemlu, demikian juga dengan Kemkes, dan kami selalu mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan begitu kebijakan itu dikeluarkan, tentu saja kewajiban saya sebagai Duta Besar RI untuk menyampaikan tidak hanya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di UK dan Ireland, tapi juga kepada counterpart dan kepada warga negara Inggris dan Irlandia yang ada di sini dengan berbagai platform. Jadi itu sudah menjadi kewajiban kami. Adakah Pak mungkin sebelumnya mendapatkan cerita atau mungkin mendapatkan informasi ada warga negara Indonesia yang berada di Inggris mungkin karena ketakutan ada varian baru COVID dan juga kebijakan lockdown tersebut sempat berniat untuk pulang Pak? Kembali ke tanah air maksudnya? Ada dan cukup banyak ya. Oleh karena itu besok itu saya dengan PPI akan mengadakan virtual meeting karena ada 3 kalau berkaitan dengan masyarakat Indonesia khususnya student. Mereka yang sudah di sini harus pulang, ya. Kemudian juga beberapa pelajar yang masih di Indonesia akan ke Inggris, ya. Itu juga. Dan kemudian juga mereka yang parents, ya. Ini orang tua juga kan pasti khawatir. Yeah. Tetapi tadi juga saya mendengar paparan dari Pak Menkes bahwa sama message-nya seperti yang disampaikan oleh pemerintah Inggris, dan ini adalah hasil dari pandangan para epidemiolog bahwa cukup yakin tingkat penularan memang lebih tinggi, ya betul. Tapi ini juga banyak terjadi pada anak-anak, belum terdapat indikasi bahwa lebih mematikan, ya. Kemudian tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Menkes, mutasi terjadi pada protein spike, namun belum diketahui bagaimana mekanisme penularannya. Jadi message itu yang terus disampaikan. Dan kembali lagi ada cerita, ada teman di sini yang kebetulan sedang mengantar putranya ke Inggris, bingung nih, saya harus pulang. Ini warga negara Indonesia. Saya katakan kalau warga negara Indonesia itu kan memang secara konstitusi berhak untuk pulang. Nah dalam kaitan ini karena memang ada pergerakan perbatasan, teman-teman dari KBRI akan membantu mendampingi dan memastikan bahwa pada saat di airport nanti
tidak mengalami kendala, dan juga memastikan bahwa sebelum check-in memenuhi berbagai protokol kesehatan yang diminta. Jadi kasus-kasus itu ada. Baik, Pak Desra, ini kan banyak mungkin orang tua yang berada di Indonesia yang was-was, khawatir akan bagaimana kondisi anaknya yang mungkin sedang bersekolah di Inggris. Ada juga keluarga di tanah air ini yang memikirkan bagaimana kondisi keluarganya yang mungkin menetap di Inggris. Mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini, Pak, pesan-pesan untuk bisa mengabarkan dan juga menenangkan hati keluarga yang ada di Indonesia ini. Silakan, Pak Desra. Terima kasih Mbak Putri. Memang kalau melihat media serem banget ya. Tapi kalau melihat di kota, di London ataupun di ini, memang sepi ya, lengang. Tapi selalu saya sampaikan bahwa KBRI mewakili negara akan selalu hadir dan memastikan keselamatan dan juga nasib dari warga negara Indonesia. Itu adalah kewajiban, dan saya juga tahu, kita semua tahu, itu adalah prioritas utama dari Presiden Joko Widodo. Negara hadir, negara melayani. Jadi tidak usah khawatir, kalau panik kami bisa memahami. Karena saya juga punya anak yang jauh, namanya orang tua, pasti khawatir, iya. Tapi rest assured, saya pastikan, saya jamin bahwa kami memberikan perlindungan semaksimal mungkin dan terus melakukan komunikasi. Misalkan, pertama, imbauan, ya, agar kebijakan pemerintah itu selalu diikuti dan dipatuhi. Karena terus berubah-ubah ya. Protokol kesehatan, stay at home. Kecuali memang ada keperluan yang esensial untuk keluar. Kalau tidak perlu. Yang kedua, kami, kayak katakan lagi, dengan PPI UK membentuk tim reaksi cepat. Jadi kalau ada keperluan apa, kami deploy, kami telepon, kami deliver kebutuhannya. Ketiga, hotline. KBRI itu ada terus. Jadi kalaupun ada kekhawatiran di Jakarta dari orang tua, silakan hubungi hotline atau DM saya. Saya itu nggak biasa punya IG, tapi untuk keperluan ini akhirnya saya punya. Layanan konsuler juga tetap jalan, dan kembali lagi KBRI adalah garda terdepan untuk melindungi masyarakat Indonesia yang ada di UK dan Ireland. Dan saat ini kami dengan teman-teman semua dan juga masyarakat dan PPI sedang memperkuat proses respon yang lebih baik, karena kami yakin bahwa awal tahun 2021 dan mungkin 2021 ini kondisi belum akan membaik, dan kami akan terus memperbaiki respon kami untuk memberikan perlindungan dan pelayanan. Baik, Pak Desra, mungkin terakhir, kapan rencananya setelah besok akan ada virtual meeting, lalu kapan rencananya akan ada tanggal ataupun waktu kepulangan dari warga negara Indonesia yang ada di sana untuk bisa kembali ke tanah air? Ya, kalau kepulangan saya pikir tidak ada masalah, karena pemerintah Inggris dari segi policy tidak menutup untuk pulang. Hanya saja dalam perjalanan, pergerakan, tentu saja ada baiknya KBRI diingatkan, diberitahu, dan kami bisa memberikan semacam surat pendampingan, surat jalan, supaya tidak ditahan oleh polisi. Yang kedua, mohon dipastikan protokol kesehatan itu dipenuhi mengenai PCR 2x24 jam dan sebagainya. Yang ketiga, pastikan juga tiketnya valid, pesawatnya ada. Yang tidak kita harapkan adalah tiba-tiba pesawatnya ditunda, tidak jadi terbang dan sebagainya. Jadi apapun, kalau memang ada niat untuk pulang, mohon diberitahu kami, mohon diberitahu KBRI, dan kami akan memastikan bahwa saudara-saudara saya yang akan pulang aman sampai di airport, aman terbang, dan juga aman sampai di Indonesia. Karena di Indonesia juga ada keharusan, kewajiban untuk memenuhi dan melakukan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Bapak Desra Percaya, Duta Besar Indonesia di Inggris, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kami, sudah berkenan meluangkan waktunya. Sehat-sehat selalu Pak, dan kita harapkan juga segera terkendali virus COVID terutama dengan varian baru ini di sana, dan warga negara Indonesia yang berada di sana sehat semua. Sekali lagi terima kasih Pak Desra. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.